Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 4 sedang berada di Desa Gandasuli, Kabupaten Purbalingga. Saya bersama teman-teman saya sedang mewawancarai Bapak Mahfudi. Mahfudi. Nggih. Langsung aja. Perkenalan. Oh nggih, saya Mahfudi. Kebetulan untuk periode ini saya diberi amanah untuk menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah. Berarti dari 2024 sampai 28 kalau nggak salah ya. Untuk Kecamatan Bogosari. Berarti masa jabatannya sekitar 4 tahun ya? 4 atau 5 ya, 4 tahun. 5 tahun. Baik ya Pak. Langsung saja pertanyaan pertama. Sejak kapan pimpinan Muhammadiyah ini berdiri di Bogosari? Kalau Muhammadiyah dari awal di wilayah Kecamatan Bogosari itu, menurut informasi yang saya terima itu dari tahun 1920 itu sudah ada, tapi belum berdiri secara resmi organisasi. Informasinya berdiri secara resmi menjadi cabang Muhammadiyah itu tahun 1930. Itu diawali dari adanya pengajian-pengajian di rumahnya Mbah Ahmad Salim. Berarti sudah lama ya Pak? Ya alhamdulillah sudah lama. Yang kedua, bagaimana proses awal berdirinya? Apakah ada kisah-kisah perjuangan menarik yang bisa diceritakan kepada teman-teman di sini, Pak? Muhammadiyah di Kecamatan Bogosari ini dicetuskan oleh beliau Mbak Ahmad Salimi. Beliau adalah orang Purwokerto, bukan orang Bogosari, bukan. Jadi karena beliau tugas dari Kementerian Agama, waktu itu mungkin Departemen Agama ya, saya nggak tahu persis. Beliau jadi penghulu yang ditempatkan di Kecamatan Bogosari. Kemudian karena dari latar belakang beliau keluarga besar Muhammadiyah, beliau mempunyai hero untuk mengembangkan Muhammadiyah di wilayah Bogosari. Ya diawali dari mengumpulkan orang-orang di jamaah masjid besar Bogosari untuk diadakan pengajian rutin di rumah beliau dan juga di masjid itu. Diawali dari situ. Berarti diawali dari kajian-kajian. Iya, diawali dari pengajian-pengajian yang dilaksanakan di rumah maupun di masjid. Di masjid ya. Yang ketiga, apa yang mendorong pendiriannya Bapak Salimi untuk mendirikan Muhammadiyah di sini? Ya, sekali lagi saya pikir beliau berasal dari keluarga Muhammadiyah, kemudian juga dapat keluarga Ibu Salimi, Ibu Hafsah namanya ya. Ibu Hafsah itu juga dari keluarga Muhammadiyah, jadi beliau juga aktif di Aisyah gitu. Jadi tentu saja beliau ingin mengembangkan lebih luas ya untuk Muhammadiyah di wilayah Kecamatan Bogosari gitu. Jadi sudah ada rasa untuk mengembangkan lebih luas lagi gitu ya Pak? Tinggal hanya di Purwokerto saja. Iya, jadi Purwokerto kan asalnya. Kemudian kalau ibunya orang Purbalingga, kemudian karena dinas di Kecamatan Bogosari, kemudian domisili juga di Bogosari. Kemudian beliau juga yang awal-awal mendirikan sekolah Muhammadiyah. Ya, salah satunya adalah SMP Muhammadiyah yang lokasinya di sebelah rumah beliau gitu. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, amal usaha apa saja yang sudah berdiri di sini, Pak? Kalau yang ada di Bogosari atau amal usaha yang didirikan oleh cabang itu kan beda ya. Kalau amal usaha milik Muhammadiyah sih di sini ada SD Muhammadiyah ada, kemudian ada MIM ya, Madrasah Ibtidaiyah itu ada 2 di Pelumbungan, 1 Penisian, sama di sini Karangtalun. Kemudian SD-nya 1, kemudian SMP-nya 1, kemudian ada SMA dan ada SMK. Kemudian
ada panti asuhan. Kalau rumah sakit sih ini milik daerah lah ya. Ada, tapi wilayahnya di Wonosari kebetulan. Rumah sakit PK Muhammadiyah ada. Jadi sudah lumayan banyak gitu. Kalau dilihat dari AUM sih kami ada dukungan lah ya. Termasuk BTM itu yang kemarin panjenengan ke sana. Itu BTM itu dibangun oleh pimpinan Sabang Muhammadiyah Wonosari, tapi dananya dari sana. Jadi kita ada tanah wakaf, silakan dibangun oleh BTM, nanti 25 tahun atau berapa 30 tahun itu menjadi milik BTM. Kemudian Pak, komitmen seperti apakah yang dipegang teguh oleh Bapak sendiri, pimpinan sehingga bisa bertahan hingga sekarang? Oke. Yang pertama, tentu saja kita harus berangkat dari niat lah ya. Ya. Ya, jadi sepanjang niatnya kita niat mardotila lah ya, ibadah dalam rangka mencari ridho Allah. Apapun insya Allah ya bisa berjalan, walaupun mungkin jalannya itu tidak cepat atau apa ya, tapi proses. Dan yang penting juga komunikasi dengan teman-teman, ada komunikasi yang baik, kemudian saling mendukung gitu ya. Dan alhamdulillah kami dari Muhammadiyah juga kerjasama dengan Ibu Aisyah juga bagus gitu ya. Dan juga didukung pemudanya. Kalau di SMP ada Darul Hufadnya, jadi untuk yang untuk anak-anak yang nyantri di situ untuk menghafal Al-Quran di situ. Jadi dibantu. Jadi kalau ada pengajian ya mereka juga membantu. Berarti semua itu berawal dari niat dulu ya Pak? Yang penting niat dulu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah perjuangan dakwah ini perlu dilanjutkan? Kalau perlu, mengapa gitu? Ya jelas ya perlu dilanjutkan karena jelas yang namanya tujuan berdirinya Muhammadiyah kan dakwah. Jadi ya sepanjang kami masih bisa, masih mampu untuk berdakwah ya berdakwah. Yang dakwah kan namanya dakwah terutama kan untuk pribadi, kemudian untuk keluarga, kemudian untuk masyarakat lingkungan. Seperti kami di sini juga di Ranting ada pengajian rutin, itu kan sebagai media dakwah lah ya. Kemudian dakwah-dakwah yang lain kan, kalau tingkat kecamatan yang rutin itu ada pengajian istilahnya Ahad Kliwon. Jadi setiap Ahad Kliwon kami mengumpulkan warga Muhammadiyah sekecamatan untuk menyelenggarakan pengajian. Itu pengajiannya di satu tempat atau terpusat di masjid. Terpusat di masjid. Kalau dulu pernah keliling di Ranting. Jadi giliran. Ya, tapi kayaknya kurang mendukung atau gimana, kembali lagi ke pusat jadi tempatnya di masjid. Kalau boleh tahu pusatnya masjidnya berada di mana? Di Panjenengan belum pernah ke pasar sana. Kalau orang-orang sini kan apalah ya. Iya. Yang pasar terus masjid itu yang mau ke kantor kecamatan. Iya, besar itu. Ya, masjid besar. Itu yang pusat kegiatan Muhammadiyah juga untuk pengajian di sana. Walaupun kadang ditempatkan ada SD yang minta ditempati untuk pengajian SD, kemudian juga SMK, SMA. Rutin setiap minggu. Setiap Ahad Kliwon. Iya, Ahad Kliwon. Berarti selapanan ya, 35 hari. 35 hari Iya. sekali. Terus ini pertanyaan terakhir ya. Pesan apa yang mesti dipegang untuk calon kader penerus perjuangan dakwah di daerah sekitar Bapak di daerah Wonosari sini? Yang namanya kaderisasi kan ada dua menurut saya, kaderisasi formal dan non formal. Kalau formal seperti panjenengan Anda ikut Baitul Arqam atau apa yang mungkin
Taruna Melati ya? Apa Tunas Melati ya? TM. Kan ada TM1, TM2 gitu. Jadi Tunas Melati kalau nggak salah ya, saya lupa. Tunas Melati 1, 2 dan seterusnya. Kemudian bisa Baitul Arkom atau Darul Arkom gitu. Kalau saya ikutnya Darul Arkom di Jogja selama 4 hari atau 5 hari lah ya di sana. Itu yang formal. Kalau non formal ya mengajak, ada kegiatan Muhammadiyah, ada kegiatan pengajian dan sebagainya lah ya. Kita mengikut sertakan pemuda, anak-anak kita sendiri gitu. Itu sebagai untuk sebagai generasi penerus lah. Dan yang penting kalau bisa telaten. Karena sekarang mohon maaf kan pengaruhnya banyak sekali ya. Ini sepeda motor, kalau zaman dulu kan motor jarang. Ngaji aja pakai sepeda ontel. Ini nggak ada. Enggak ada udah. Jadinya fokusnya agak bisa fokus pengajian. Kalau sekarang ini aja pengajian sumber dari ini kan banyak sekali gitu. Banyak. Makanya kadang-kadang yang menjadi salah satu kendala remaja sekarang barangkali itu. Yang penting kita juga, yang penting kembali lagi ke niat dan juga nanti ada kerjasama lah ya anak-anak. Yang penting biasanya gini, orang tua kan butuh dukungan anak muda untuk penyelenggaraan apapun lah ya. Pasti ada anak mudanya. Masjid nggak ada anak mudanya juga nggak semangat, nggak ramai. Mungkin itulah. Intinya dari kita sendiri gitu ya. Iya, panjenengan Harus aktif. harus aktif, bantu orang tua gitu. Dan kalau udah diperintah orang tua ya juga oke. Baiklah, mungkin sudah cukup ya wawancara hari ini. Nanti kalau butuh tadi Pak Wasis kayaknya mau ngirim, nanti barangkali akan saya kirim ke. Baik, mungkin cukup sekian wawancara terkait sejarah Muhammadiyah dari kami, Pak. Mungkin cukup seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya juga mohon maaf ya, barangkali banyak kekurangannya. Alhamdulillah. Pas asar. Ini puasa Arafah. Saya kalau enggak. minum. Kaki ya kok. Kunci.